Halo semuanya, saya Mercy Tandirerung. Kali ini saya akan menjelaskan bab 8 tentang surat berharga. Pengertian surat berharga sendiri itu merupakan surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Perbedaan antara surat berharga dan surat yang tidak mempunyai harga. Yang pertama, surat berharga haknya bersifat objektif, dapat diperdagangkan, pemiliknya dapat berganti, contohnya saja wesel, cek, dan lain-lain. Sedangkan surat yang tidak mempunyai harga, yaitu haknya bersifat subjektif, tidak dapat diperdagangkan, pemiliknya hanya yang namanya tercantum, contohnya saja SIM, KTP. Penggolongan surat berharga ada 3. Yang pertama, surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan. Yang kedua, ada surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan. Dan yang ketiga, ada surat-surat tagihan hutang. Klausa dalam surat berharga. Ada klausa atas tunjuk atau an order to order, yaitu suatu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. 2. Klausa atas pembawa, an to order to bearer, yaitu suatu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Surat berharga sebagai surat legitimasi juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Wesel merupakan surat berharga yang mengandung suatu perintah atau order untuk membayar sejumlah uang yang di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Endorsement yaitu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Kemudian lanjut ada akseptasi, suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Lanjut ke cek. Cek ini surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Macam-macam perbedaan cek dan wesel. Berdasarkan fungsinya, wesel itu merupakan alat pembayaran kredit, sedangkan cek merupakan alat pembayaran tunai. Berdasarkan waktu perbedaannya, wesel itu lebih dari 1 tahun, sedangkan cek 70 hari. Berdasarkan waktu pembayaran, wesel itu pada waktu tertentu dan cek pada waktu yang diperlihatkan. Perbedaan selanjutnya pada tertarik, wesel dari bankir atau non-bankir, sedangkan cek harus selalu melalui bankir. Kemudian perbedaan akseptasi, kalau wesel ada dan cek tidak ada. Kemudian ada perbedaan klausula, wesel atas tunjuk, sedangkan cek atas pembawa. Selanjutnya kita masuk di pengertian cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Banyak penyebab terjadinya cek kosong, salah satunya kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD. Kemudian rahasia bank, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, dan administrasi bank yang kurang waspada. Kita masuk ke giro. Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Bilyet giro kosong, peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Memberikan surat peringatan 1 atau SP1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro lagi.
Yang kedua, memberikan surat peringatan 2 atau SP2 yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam bila ia menerbitkan bilet giro kosong untuk ketiga kalinya. Yang ketiga, menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Keuntungan penggunaan bilet giro ada 3. Yang pertama, bebas materai. Hal tersebut karena bilet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Selain itu, karena hanya berupa pemindah bukuan, maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Lanjut, sehubungan dengan adanya 2 tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bilet giro kosong. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang bab 8 surat berharga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.